Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Harmiansyah STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Sumber Daya Energi Terbarukan. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan terkait diskusi kami berjudul konversi biomasa menjadi biodiesel. Di sini kami kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Misha Sri Mustika dengan NIM 123310012, kemudian rekan saya ada Hafadil Helwanti dengan NIM 123310041, kemudian Siti Robius Salis Rusdianti dengan NIM 123310026, kemudian Rolita Dewi Novelina Lumban Gaul dengan NIM 1233147, kemudian Sahat Gabriel Saragi Sitio dengan NIM 123310067. Adapun outline pada pembahasan kami kali ini yaitu diantaranya ada pendahuluan, kemudian teori, kemudian proses konversi dari biomasa itu sendiri, kemudian pengaruh biodiesel, kemudian kendala dan tantangan yang terakhir yaitu kesimpulan dan referensi. Pada pendahuluan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan global dan juga potensi solusi. Di mana yang pertama, dari permasalahan global yaitu ketersediaan bahan bakar fosil semakin menipis. Seperti yang kita ketahui bahwa jika bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan juga batu bara digunakan secara terus-menerus, sementara pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga jumlahnya semakin berkurang dan bahkan bisa habis. Kemudian yang kedua ada emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi mencapai 24% dari total emisi global. Nah, kendaraan bermotor itu menghasilkan gas buang yang menyumbang emisi besar dan juga berperan dalam pemanasan global serta perubahan iklim yang sudah kita rasakan dampaknya. Kemudian ketergantungan impor bahan bakar minyak di banyak negara. Nah, banyak negara yang belum mampu memenuhi kebutuhan energi sendiri, seperti Indonesia, sehingga harus mengimpor minyak yang berdampak pada ketahanan energi nasional. Kemudian yang keempat, fluktuasi harga minyak dunia yang tidak stabil. Nah, harga minyak ini sering sekali terjadi naik dan turun akibat kondisi global yang dapat meningkatkan biaya transportasi dan mempengaruhi perekonomian masyarakat ataupun secara keseluruhan. Kemudian, untuk potensi solusi, yang pertama, biodiesel sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Nah, biodiesel ini digunakan sebagai pengganti solar karena lebih bersih dan juga menghasilkan emisi gas yang lebih rendah. Kemudian, yang kedua, biomasa sebagai sumber energi terbarukan yang melimpah. Biomasa ini dari bahan yang alami seperti minyak nabati dan juga limbah organik dapat diperbarui sehingga bisa dan tersedia dalam jumlah yang banyak ataupun dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga, mengurangi emisi CO2 hingga 78% dibandingkan solar fosil. Nah, penggunaan biodiesel ini terbukti mampu menurunkan emisi karbon secara signifikan sehingga lebih aman bagi lingkungannya. Kemudian, mendukung ekonomi lokal melalui pengolahan sumber daya lokal. Nah, produksi bahan bakar alami ini dapat memanfaatkan bahan baku lokal sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada teori biomasa yang dimana biomasa itu merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, entah itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme yang mengandung energi kimia dari proses fotosintesis. Nah, jenis biomasa untuk biodiesel ini yang pertama ada minyak nabati. Minyak nabati itu entah dari sawit, kelapa, jarak pagar, bunga matahari gitu. Nah, terus yang kedua itu ada lemak hewani, entah itu lemak sapi, lemak babi ataupun lemak ayam. Terus yang ketiga itu ada karakteristik penting yang dimana kandungan minyaknya itu sekitar 20-50% dan untuk alganya itu sekitar 30-70%. Lalu ada proses konversi biomasa. Yang pertama itu ada prinsip dasar transertifikasi yang dimana
prinsip dasar tensifikasi itu ada 3. Yang pertama itu reaksi kimia trigliserida dengan alkohol, metanol, dan etanol. Yang kedua itu menggunakan katalis entah basa, asam, ataupun enzim. Dan yang ketiga itu persamaan reaksi trigliserida ditambah 3 metanol atau 3 metil ester ditambah gliserin. Nah, selanjutnya itu ada tahapan proses. Tahapan proses itu yang pertama ada tahapan prosesnya ada 3. Yang pertama itu pretreatment, yang kedua reaksi transertifikasi, yang ketiga pemurnian. Nah, untuk pretreatment itu yang pertama itu penyaringan dan pengeringan, yang kedua itu penurunan air kurang lebih 0,5%, yang ketiga itu penghilangan asam lemak bebas FFA. Lalu ada reaksi transertifikasi, yang dimana reaksi transertifikasi itu yang pertama ada kondisi optimal pada suhu 60-65 derajat Celcius dalam waktu 1-2 jam. Nah, yang kedua itu ada rasio molar minyak metanol dengan perbandingan 1:6. Terus yang ketiga itu ada katalis NaOH atau KOH 1% dengan berat minyak. Terus tahap yang ketiga itu ada pemurnian. Nah, pemurnian itu yang pertama ada pemisahan lapisan antara biodiesel dengan gliserin. Terus yang kedua itu ada pencucian dengan air hangat. Yang ketiga itu ada pengeringan vakum. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pengaruh biodiesel terhadap performa mesin diesel yang ditinjau dari daya dan torsi, konsumsi bahan bakar, serta efisiensi termal berdasarkan data eksperimen perbandingan biodiesel B100 dan juga solar. Nah, adapun efek terhadap performa mesin ada dibagi 3. Yang pertama itu adalah dari sisi daya dan torsi. Nah, penggunaan biodiesel murni atau B100 itu menyebabkan penurunan daya dan torsi sekitar 2-8%. Namun, untuk campuran biodiesel seperti B20, penurunan ini sangat minimal dan masih dapat diterima oleh mesin diesel. Nah, penyebab utama penurunan ini adalah nilai kalor biodiesel yang lebih rendah, yaitu sekitar 37-42 megajoule per kilogram dibandingkan solar yang mencapai 45 megajoule per kilogramnya. Nah, yang kedua ada konsumsi bahan bakar. Nah, biodiesel khususnya B100 mengalami peningkatan konsumsi sekitar 5-15%. Meskipun demikian, peningkatan konsumsi ini dapat dikompensasi oleh keuntungan biodiesel sendiri, seperti biaya perawatan mesin yang lebih rendah dikarenakan biodiesel memiliki sifat pelumasan yang lebih baik. Yang ketiga, ada efisiensi termal. Nah, berbeda dengan daya dan konsumsi, efisiensi termal ini justru mengalami yang namanya peningkatan. Hal ini disebabkan oleh bilangan setana biodiesel yang lebih tinggi, sehingga proses pembakaran berlangsung lebih cepat dan lebih sempurna. Nah, mari kita lihat tabel berikut yang dimana di sini ada data eksperimen B100 versus diesel. Nah, untuk memperjelas pada tabel 1 ini ditampilkan hasil perbandingan langsung antara biodiesel dan juga solar. Yang pertama ada daya maksimum, yang mana biodiesel menghasilkan daya maksimum 40,2 kW lebih rendah dibandingkan solar, yaitu 43,5 kW atau turun sekitar 7,6%. Nah, yang kedua ada torsi maksimum. Torsi maksimum biodiesel sebesar 162, sedangkan solar mencapai 175 dengan penurunan sekitar 7,4%. Yang ketiga ada konsumsi spesifik. Nah, di mana di sini nilai BSFC biodiesel lebih tinggi, yaitu 280 gram per kilowattnya dibandingkan solar 245 gram per kilowattnya, yang menunjukkan konsumsi bahan bakar diesel ini memang lebih besar. Nah, dan yang terakhir ada efisiensi termal. Namun, efisiensi termal biodiesel ini lebih tinggi, yaitu 32,5% dibandingkan solar yang hanya 30,8% atau meningkat sekitar 5,5%. Nah, adapun kesimpulan dari slide tersebut adalah dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa biodiesel menyebabkan yang namanya sedikit penurunan daya dan peningkatan konsumsi bahan bakar, namun memberikan keunggulan pada efisiensi termal dan kualitas pembakaran. Oleh karena itu, biodiesel terutama dalam bentuk campuran seperti B20 tetap menjadi alternatif bahan bakar yang layak dan berkelanjutan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kendala dan tantangan dalam mengonversi biomasa menjadi biodiesel. Di mana yang pertama itu ada harga produksinya itu relatif tinggi, di mana harga produksi itu terkait dengan bahan baku. Bahan bakunya itu sekitar 70% sampai 80% dari total biaya produksi itu berasal dari harga minyak mentah nabati seperti CPO ataupun kedelai, di mana jika harga komoditas pangan naik maka harga bahan bakar tersebut ikut melonjak. Kemudian proses pengolahan konversi biomasa menjadi biodiesel tersebut terdapat proses terifikasi, di mana hal tersebut memerlukan katalis dan itu menambah beban biaya operasional di pabrik konversi tersebut. Kemudian yaitu ada performa mesin pada suhu rendah, di mana hal tersebut merupakan tantangan teknis. Dari yang pertama itu ada titik kabut. Bahan bakar nabati tersebut cenderung memiliki titik kabut yang lebih tinggi daripada solar. Kemudian berdampak pada mesin, di mana kristal ini dapat menyumbat filter bahan bakar atau injektor sehingga mesin tersebut sulit dinyalakan. Kemudian yang ketiga yaitu ada ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan. Bahan baku tersebut tidak sepenuhnya tersedia dalam waktu yang dimana dibutuhkan. Pada saat itu bahan baku tersebut ada, tidak selalu seperti itu, dimana dalam bahan baku tersebut pasti ada konflik antara pangan versus konflik energinya, di mana penggunaan lahan pertanian untuk bahan bakar tersebut seringkali mengalami persaingan dengan kebutuhan pangan nasional. Jika terlalu banyak lahan yang digunakan untuk energi, maka harga pangan tersebut bisa naik. Kemudian terdapat isu lingkungan, di mana perluasan perkebunan untuk bahan baku seperti kelapa sawit contohnya seringkali dikaitkan dengan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati. Maka hal tersebut juga dapat bertentangan dengan tujuan untuk mengambil bahan baku tersebut. Kemudian ada standarisasi dan regulasi, di mana hal ini sangat dibutuhkan dalam konversi biomasa menjadi bioenergi. Proses tersebut sangat dibutuhkan, di mana kompatibilitas mesinnya itu memerlukan standar kualitas yang ketat seperti tingkat kadar air atau residu gliserinnya itu agar bersedia memberikan garansi pada mesin campuran bahan bakar. Kemudian kepastian hukum, di mana investornya itu membutuhkan regulasi jangka panjang untuk subsidi yang mengenai dengan subsidi tersebut, di mana insentif pajak untuk pencampurannya juga agar si proyek produksi bahan bakarnya itu dianggap layak secara finansial. Oke, baik, selanjutnya ada kelebihan konversi biomasa menjadi biodiesel. Yang pertama, ramah lingkungan dan netral karbon. Yang kedua, mengurangi emisi berbahaya. Yang ketiga, pemanfaatan limbah. Yang keempat, risiko kerusakan komponen mesin. Dan yang terakhir, biaya produksi dan teknologi. Selanjutnya, kesimpulan. Biodiesel terbukti sebagai energi terbarukan yang layak dikembangkan melalui proses transterifikasi yang efektif. Mesin diesel dapat menggunakan dengan penyesuaian minimal dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan demikian, konversi biomasa menjadi biodiesel merupakan solusi energi berkelanjutan yang mendukung ketahanan energi dan kelestarian lingkungan. Baik, ini merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata selebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.